Sejarah Kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung kini menempati wilayah Kabupaten Klungkung. Rajanya bergelar Dewa Agung dan merupakan kerajaan dengan wilayah paling kecil serta miskin. Meskipun demikian, rajanya diakui sebagai yang tertinggi di antara raja-raja Bali lainnya, dengan gelar Susuhunan Bali dan Lombok karena dianggap keturunan Sri Kresna Kapakisan. Kerajaan-kerajaan Bangli, Gianyar, dan Badung wajib mengirimkan upeti ke Klungkung. Sementara itu, Kerajaan Buleleng dan Karangasem tidak wajib menyerahkan upeti, namun mereka menghormati Klungkung dengan menjamin relasi yang baik dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Raja Idai Dewa Agung Jambe yang telah memindahkan pusat kekuasaannya ke Klungkung digantikan oleh putranya Dewa Agung Gede Surawirya tahun 1722 sampai tahun 1736. Selanjutnya yang berkuasa secara berturut-turut di Klungkung adalah Dewa Agung Made tahun 1736 sampai tahun 1760, Dewa Agung Sakti tahun 1760 sampai tahun 1790, Dewa Agung Putra Pertama Kusamba tahun 1790 sampai tahun 1809, Dewa Agung Putra II, Dewa Agung Gede Putra tahun 1815 sampai tahun 1850 yang didampingi Dewa Agung istrikanya, Dewa Agung Putra III Batara dalam tahun 1851 sampai tahun 1903, Dewa Agung Jambe II tahun 1903 sampai tahun 1908, dan Dewa Agung Oka Gek tahun 1929 sampai tahun 1950. Faktoris perusahaan dagang Belanda di Batavia, mengutus C.A. Grand Prix Molière merintis pembukaan kantor perwakilan di Bali. Raja Dewa Agung Putra II menjalin relasi yang baik dengan Molière. Bahkan Raja Klungkung tersebut tidak segan-segan meminta hadiah berupa badak hidup darinya. Binatang itu akan dipergunakan sebagai persembahan dalam upacara keagamaan yang tak lama lagi akan dipimpin oleh Dewa Agung. Setelah berhasil mengadakan perjanjian dengan Badung, Huskus Koopman yang ditugaskan pemerintah Belanda mendekati raja-raja Bali dan berusaha membujuk Dewa Agung menandatangani perjanjian serupa. Menurut pemikirannya, kedudukan Dewa Agung sebagai Susuhunan Bali dan Lombok akan memudahkan upayanya menarik kesediaan raja-raja lainnya mengadakan kesepakatan senada dengan pemerintah kolonial. Tanpa dinyana-nyana sikap Dewa Agung terhadap Belanda berubah menjadi permusuhan. Ia mengirim surat kepada raja-raja lain yang intinya berpesan agar menghindari kontak dengan orang-orang Eropa dan jangan mengadakan perjanjian apapun dengan mereka. Guna menyelesaikan masalah ini, Koopman menghubungi Mats Lange, pedagang Denmark yang terusir dari Lombok akibat kekalahan kerajaan Singasari di Lombok. Pedagang tersebut berhasil membangun usahanya lagi yang sebelumnya sempat terpuruk. Karena kedekatannya dengan raja-raja Bali termasuk Dewa Agung, Koopman memanfaatkan jasanya. Melalui perantaraan Mats Lange, Dewa Agung berhasil dibujuk agar tidak memperlihatkan sikap permusuhan lagi terhadap Belanda. Raja Dewa Agung Putra II akhirnya bersedia menandatangani kontrak dengan pemerintah Belanda pada tanggal 6 Desember tahun 1841. Perjanjian yang terdiri dari 7 pasal ini pada intinya merupakan wujud pengakuan Klungkung atas pertuanan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Raja Klungkung berjanji tidak mengadakan perjanjian atau menyerahkan negerinya kepada bangsa asing lain pasal 3 dan 4. Apabila pemerintah Hindia Belanda terlibat peperangan maka Klungkung wajib membantunya pasal 6. Berdasarkan perjanjian dengan Belanda tertanggal tanggal 24 Mei tahun 1843, Raja Dewa Agung Putra wajib menghapuskan adat tawan karang. Selain itu, rakyat Klungkung diharuskan memberi pertolongan semaksimal mungkin bila ada kapal-kapal yang kandas di pantainya pasal 2. Selanjutnya, Raja diwajibkan melaporkan peristiwa tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda pasal 3.
Perjanjian yang sama mengharuskan raja mengirim utusan sebagai tanda hormat setiap 3 bulan sekali kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Pasal 4. Kontrak politik kembali ditandatangani oleh Raja Klungkung pada tanggal 13 Juli yang isinya secara garis besar mirip dengan perjanjian tertanggal tanggal 6 Desember tahun 1841 di atas. Hanya saja, kali ini terdiri dari 16 pasal sebagai berikut. Pasal 1, pengakuan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas Klungkung. Pasal 2, Raja Klungkung tidak akan mengadakan perjanjian dengan bangsa asing manapun terkecuali Belanda atau menyerahkan kerajaannya kepada mereka. Pasal 3, tidak akan menerima utusan atau surat dari bangsa asing manapun tanpa sepengetahuan pemerintah kolonial Belanda. Pasal 4, tidak mengizinkan orang asing manapun menetap dalam wilayah kerajaan Klungkung tanpa seizin pemerintah kolonial Belanda. Pasal 5, orang asing yang tinggal menetap di daerah Klungkung dengan seizin pemerintah Belanda akan memperoleh perlindungan dari raja. Pasal 6, pemerintah kolonial akan menempatkan wakilnya di Klungkung. Pasal 7, perahu yang membawa surat bercap Raja Klungkung bila singgah di pelabuhan-pelabuhan Belanda akan memperoleh perlakuan sama dengan perahu dari kerajaan-kerajaan sahabat lainnya. Pasal 8, segenap benteng pertahanan yang ditujukan melawan pemerintah Hindia Belanda akan dibongkar oleh Raja Klungkung. Pasal 9, Raja Klungkung akan membantu Belanda dalam peperangannya. Pasal 10, Raja Klungkung akan berjanji memerangi perompakan. Pasal 11, Klungkung sepakat menghapuskan adat tawan karang. Pasal 12, mengenai kapal yang kandas. Pasal 13, penghapusan perbudakan. Pasal 14, penjahat atau serdadu Belanda yang melarikan diri akan dikembalikan kepada pemerintah kolonial. Pasal 15, hak Raja Klungkung mengatur negerinya sendiri. Pasal 16, dengan ditandatanganinya perjanjian ini, segenap perjanjian sebelumnya menjadi tak berlaku lagi. Selain kontrak di atas, masih ada lagi perjanjian tambahan yang ditandatangani Raja Klungkung. Isinya menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian di atas berlaku pula bagi Mengwi. Ketika timbul pertikaian antara Buleleng dengan pemerintah kolonial Belanda, Klungkung memihak Buleleng. Hal ini menimbulkan kebencian Belanda terhadap Klungkung. Karenanya, setelah Buleleng dikalahkan, serangan dialihkan ke Klungkung. Sasaran pertama yang hendak diduduki oleh pasukan kolonial adalah Kusamba. Pasukan yang dipimpin Jenderal Michels bergerak ke Kusamba pada tanggal 24 Mei tahun 1849. Selama operasi militer ini, pasukan kolonial dibagi dua. Yang satu di bawah pimpinan Michel sendiri dengan target Goalawah, sedangkan sisanya dipimpin oleh Letnan Kolonel Van Swieten. Laskar Bali yang bertahan di Goalawah tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka hanya bersenjatakan tombak dan keris. Mereka mundur ke Kusamba sehingga Goalawah dapat diduduki musuh. Pasukan pemerintah kolonial melanjutkan perjalanannya ke Kusamba. Tetapi saat hendak memasuki Kusamba, mereka disambut oleh laskar-laskar Klungkung. Karena kalah dalam persenjataan, mereka terdesak mundur dan pasukan kolonial menguasai kawasan tersebut. Jenderal Michels memerintahkan pasukannya beristirahat di sana. Sebenarnya, tempat itu cukup rawan karena tempat sekitarnya masih dikuasai pasukan Bali yang sewaktu-waktu berpeluang menyerang mereka. Sang jenderal bukannya tak menyadari bahaya ini. Akhirnya, apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Pada tanggal 25 Mei tahun 1849 malam, sekonyong-konyong serombongan besar Laskar Bali menyerang serdadu Belanda yang sedang kelelahan. Jenderal Michels maju ke depan guna memimpin anak buahnya, tetapi peluru yang ditembakkan pasukan Bali mengenai kakinya. Petugas kesehatan menyarankan agar kakinya segera diamputasi, tetapi ia menolaknya. Ia segera diungsikan ke Padang Bay dan dinaikkan ke kapal perang Etna.
Kakinya terpaksa diamputasi di atas kapal perang tersebut. Namun, kondisinya makin memburuk sehingga Jenderal Michiels meninggal malam hari itu juga. Serangan yang berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda ini direncanakan oleh Dewa Agung istrikanya. Ia merupakan putri Dewa Agung Putra I Kusamba yang bersama-sama memerintah Klungkung dengan saudaranya, Dewa Agung Putra II. Setelah kematian Jenderal Michiels, pimpinan pasukan diambil alih oleh Letnan Kolonel Van Swieten. Ia menghadapi dilema karena setelah menelan kekalahan, semangat pasukannya menurun drastis. Meneruskan serangan ke Istana Klungkung terlalu berisiko karena tempat itu dipertahankan oleh ribuan pengikut setia Dewa Agung yang siap mengorbankan jiwa dan raganya hingga titik darah penghabisan. Apalagi berdasarkan informasi yang diterimanya, Laskar Gianyar dan Bangli telah bersiap siaga di Klungkung menghadapi agresi militer Belanda. Itulah sebabnya, Van Swieten beserta pengikutnya meninggalkan Kusamba dan mundur ke Padang Bay. Akibat serangan mendadak pada malam hari itu, Belanda kehilangan 7 perwira tingginya serta 28 anggota pasukan lainnya. Pihak Klungkung menderita kerugian yang lebih besar lagi, yakni 800 orang tewas dan 1.000 lainnya menderita luka-luka. Jika Belanda memaksakan diri menyerang Klungkung, akan terjadi perang puputan besar-besaran membela Dewa Agung yang dianggap oleh rakyat Bali sebagai personifikasi kehormatan dan keagungan Bali. Serdadu Belanda waktu itu tinggal tersisa 2.500 orang. Seperti biasanya, apabila terdesak Belanda menawarkan perundingan dan menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai. Dewa Agung menerima ajakan ini dan berencana mengadakan pertemuan dengan seluruh raja-raja Bali guna mencari solusi terbaik. Letnan Kolonel Van Swieten menyebarkan undangan pertemuan kepada Dewa Agung Raja Gianyar, Mengwi, Tabanan, Badung, dan Bangli yang sedianya akan diadakan pada tanggal 6 Juni di Padang Bay. Raja Bali mengemukakan bahwa ia tak bersedia menghadiri pertemuan. Sementara itu, Badung yang diwakili oleh Raja Kesiman beserta Pamecutan dan Raja Tabanan merasa khawatir terhadap janji mendiang Jenderal Michiels yang menyatakan bahwa Raja Bangli akan diangkat sebagai susuhunan Bali dan Lombok apabila Dewa Agung Klungkung telah berhasil disingkirkan. Hal ini tidak diingini ketiga raja di atas. Mereka mempertimbangkan dan menyadari bahwa keris serta tombak yang dimiliki Laskar Bali bukanlah tandingan persenjataan modern pasukan kolonial. Apabila Belanda menyerang Klungkung, meski terjadi perang besar-besaran yang menelan banyak korban, pasukan kolonial pasti akan keluar sebagai pemenangnya. Dewa Agung akan jatuh menjadi korban dan gelarnya dialihkan kepada Raja Bangli. Itulah sebabnya Raja Kesiman dan Pamecutan dari Badung serta Raja Tabanan berupaya mencegahnya. Mereka lantas menyanggupi menjadi juru penengah antara Belanda dan Klungkung. Ketiga orang raja mengadakan kunjungan kehormatan ke Klungkung pada tanggal 6 Juni tahun 1849 demi meyakinkan Dewa Agung bahwa penyelesaian secara damai merupakan yang terbaik bagi mereka semua. Dewa Agung awalnya bersedia menghadiri pertemuan yang ditunda hingga tanggal 10 Juni tahun 1849. Namun tanpa dinyata, pada tanggal 9 Juni tahun 1849 Dewa Agung merubah pendiriannya dan menyatakan bahwa dia tak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Dewa Pahang, Raja Gianyar juga mengabarkan bahwa ia harus menghadiri upacara keagamaan sehingga tak dapat datang. Selain itu, ia menambahkan pula di suratnya bahwa pemerintah kolonial Belanda tentunya cukup pintar sehingga dapat menyelesaikan segenap persoalan itu sendiri tanpa memerlukan kehadiran dirinya. Tentunya ini merupakan sindiran bagi Belanda. Raja Mengwi juga tak bersedia memenuhi undangan Belanda. Perubahan sikap Dewa Agung ini ternyata dikarenakan pengaruh Dewa Agung istrikanya, saudari Raja Klungkung sendiri. Wanita berkepribadian kuat yang sebelumnya merencanakan serangan mendadak di atas meyakinkan Dewa Agung bahwa tujuan Belanda sebenarnya hanyalah mematahkan kedaulatan raja-raja Bali. Dengan demikian,
segenap upaya pemerintah Hindia Belanda harus digagalkan. Huraian Dewa Agung istrikanya ini dirasa masuk akal oleh Raja Gianyar dan putra mahkota Dewa Agung Ketut Agung sehingga mereka bersedia mendukungnya. Van Swieten memutuskan bahwa penyelesaian secara damai tampaknya sudah menemui jalan buntu. Agresi militer terhadap Klungkung tak dapat ditunda lagi. Tanpa menunggu instruksi Gubernur Jenderal, pada tanggal 10 Juni tahun 1849 Van Swieten menggerakkan pasukannya dari Padang Bai ke Kusamba. Setibanya di Kusamba, Van Swieten mendengar kabar mengejutkan dari Mats Lange, pedagang Denmark yang terusir dari Lombok bahwa Badung telah mengirimkan 6.000 pasukan, Tabanan 10.000 pasukan, Gianyar 8.000 pasukan, dan Mengwi 4.000 pasukan. Klungkung sendiri memiliki pasukan sejumlah 5.000 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan 33.000 laskar Bali gabungan dari berbagai kerajaan menantikan mereka di Klungkung. Meskipun persenjataan mereka sangat sederhana, jumlah mereka yang begitu besar tampaknya merupakan lawan yang teramat berat bagi 2.500 serdadu kolonial, kendati bersenjata modern. Suatu pertumpahan darah besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya telah berada di ambang pintu. Itulah sebabnya, Mats Lange menyarankan agar mencoba lagi jalan damai. Ia akan meminta sahabatnya, Raja Kesiman, membuka lagi pembicaraan dengan Dewa Agung. Gusti Gede Ngurah Kesiman, Raja Kesiman, Badung, dengan senang hati menjalankan tugasnya karena ia memang tak rela gelar susuhunan Bali dan Lombok dialihkan kepada Raja Bangli. Berkat keahliannya berdiplomasi, Dewa Agung dapat dibujuk menyerah pada keinginan Belanda. Pertumpahan darah besar-besaran berhasil dihindarkan. Permusuhan antara Klungkung dan Belanda ini diakhiri oleh perjanjian perdamaian di Kuta pada tanggal 13-15 Juli tahun 1849. Setelah penandatanganan perjanjian di atas, pamor Dewa Agung merosot drastis. Ia tidak lagi dapat dipandang sebagai susuhunan Bali dan Lombok. Seperti kerajaan-kerajaan lain di Bali, kedudukannya kini berada di bawah pemerintah kolonial. Jikalau dicermati secara seksama, yang diuntungkan dalam situasi ini adalah Mats Lange dan Raja Gusti Gede Ngurah Kesiman. Tujuan Mats Lange menghindari pertempuran besar-besaran sedikit banyak didasari alasan bisnis. Apabila pertempuran tidak terjadi, peluang usahanya akan makin cerah. Sementara itu, Gusti Gede Ngurah Kesiman berhasil menjegal peluang Dewa Gede Tangkeban Raja Bangli, memperoleh gelar susuhunan Bali dan Lombok. Setelah perjanjian ditandatangani oleh hampir seluruh raja-raja Bali ataupun wakilnya, pada tanggal 15 Juli tahun 1849 diadakan pesta besar di rumah Mats Lange guna merayakan peristiwa gembira tersebut. Dewa Agung Putra II mangkat setahun kemudian tahun 1850. Putra mahkotanya, Dewa Agung Ketut Agung, menggantikannya dengan gelar Dewa Agung Putra III Batara Dalem. Raja Klungkung yang baru ini ternyata adalah pribadi yang ambisius. Dia berniat mengembalikan citra susuhunan Bali dan Lombok yang telah merosot. Dewa Agung Putra III hanya dapat memandang dengan iri kerajaan-kerajaan Bali di sekitarnya yang telah berkembang menjadi negeri yang kuat. Sebenarnya, kerajaan-kerajaan di Bali lainnya tidak keberatan mengakui Raja-Raja Klungkung sebagai pemimpin spiritual mereka. Kendati demikian, dalam urusan kenegaraan masing-masing mereka merasa sebagai kerajaan merdeka yang terlepas dari Klungkung. Dewa Agung Putra III tidak puas dengan kondisi semacam ini. Ia mendambakan kedudukan seperti para leluhurnya dahulu semasa masih memerintah di Gel-Gel saat mereka benar-benar merupakan penguasa politik dan spiritual seluruh Bali. Apabila Dewa Agung Putra III ingin membangkitkan kembali kekuasaan leluhurnya dulu, ia harus menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya dengan kekuatan militer. Tetapi hal semacam ini tampaknya mustahil karena dari segi wilayah, populasi, dan kemiliteran Klungkung lebih lemah dibandingkan mereka.
Oleh sebab itu, demi mewujudkan ambisinya itu ia harus menempuh jalan lain, yakni melalui diplomasi. Ia perlu menerapkan strategi pecah belah dan adu domba terhadap raja-raja lainnya sehingga memberinya kesempatan melakukan intervensi politis. Saat itu, Dewa Agung Putra III didampingi oleh penasihatnya yang cerdik bernama Ida Ketutpidada, seorang pedanda keturunan Brahmana. Tokoh yang paling berpengaruh di Bali, Gusti Ngurah Gede Kasiman, Raja Kesiman, Badung, mangkat pada 1861. Dengan demikian, Dewa Agung merasa bahwa kesempatan baginya menebarkan pengaruh telah tiba. Dewa Agung Putra III menebarkan suasana permusuhan di antara para Raja Bali Selatan, khususnya Badung, Tabanan, dan Gianyar, kerajaan-kerajaan yang tergolong paling makmur saat itu. Kerajaan Gianyar diperintah oleh Raja Dewa Manggis ke-7 beserta 2 orang penasihatnya yang handal, Made Pasek dan Ketut Pasek bersaudara. Made Pasek menjabat sebagai patih, sedangkan Ketut Pasek bertanggung jawab atas urusan pengadilan. Mereka berdua dengan gigih menolak campur tangan Dewa Agung dalam urusan internal Gianyar. Kedua orang penjabat tinggi Gianyar ini tidak keberatan mengakui Dewa Agung sebagai pemimpin spiritual tertinggi, tetapi hal ini tak berlaku dalam urusan politik atau di luar hal-hal keagamaan. Sikap seperti ini tentu saja bertentangan dengan ambisi Dewa Agung sehingga hubungan antara kedua kerajaan memburuk. Klungkung memandang Gianyar laksana duri dalam daging yang menghalangi rencananya. Raja Dewa Manggis ke-7 menyatakan bahwa ia telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Klungkung. Namun usaha ini tampaknya tidak berhasil. Klungkung tetap iri kepada Gianyar, yang menurut laporan Julius Jacob, merupakan kerajaan paling makmur dan teratur pada 1881. Tidak mengherankan apabila Klungkung ingin menjadikan Gianyar sebagai mangsa pertamanya. Secara tak terduga, Belanda membuat kebijakan baru pada tanggal 1 Juli tahun 1882 dengan menempatkan seorang residen di Singajara serta membentuk Karesidenan Bali dan Lombok. Sebenarnya, kebijakan baru tersebut tidak berdampak besar terhadap para raja karena mereka masih diberi kebebasan memerintah wilayah mereka. Namun Dewa Agung Putra III berpendapat lain. Ia merasa bahwa penempatan seorang residen itu bertentangan dengan niatnya memulihkan lagi kekuasaan leluhurnya. Dia berpendapat bahwa ini merupakan langkah Belanda selanjutnya dalam menanamkan kekuasaan di Bali. Oleh sebab itu, Dewa Agung menggalang raja-raja Bali yang bersahabat dengan Klungkung, seperti Badung, Tabanan, dan Mengwi, serta menjelaskan kepada mereka betapa berbahayanya manuver Belanda tersebut. Itulah sebabnya, demi menghadapi Belanda perlu dibentuk suatu aliansi dengan Klungkung sebagai pemimpinnya. Bersamaan dengan itu, Dewa Agung menyatukan mereka dalam satu front dan mengarahkannya melawan kerajaan-kerajaan yang tidak bersedia mengakui otoritas Klungkung, seperti Gianyar. Perubahan politik penting terjadi di Gianyar yang dipicu tergodanya Dewa Manggis VII kepada seorang gadis penari muda dari Sukawati. Gadis tersebut berhasil mempengaruhi raja agar mengangkat saudaranya bernama Ketut Sara menjadi Perdana Menteri dan menyingkirkan Made Pasek. Sebagai seorang yang awam dalam dunia politik dan diplomasi, Ketut Sara jelas bukan tandingan Ida Ketutpidada penasihat utama Raja Klungkung. Aliansi antara Klungkung, Badung, Tabanan, dan Mengwi meresahkan Ketut Sara karena akan mengisolasi Gianyar. Menyadari bahwa Ketut Sara merupakan anak kemarin sore dalam hal strategi dan diplomasi, Ida Ketutpidada menyebarkan ketakutan di kalangan petinggi Gianyar bahwa bila pasukan aliansi sampai menyerang kerajaan itu, resikonya sungguh fatal kehancuran total Gianyar. Ketut Sara menjadi panik dan menyarankan raja menyerah saja pada keinginan Dewa Agung Klungkung. Sebenarnya, hal itu tak perlu terjadi apabila Made Pasek masih menjabat. Sebagai upaya menghadapi ambisi Klungkung,
Madepasek telah membina kerja sama dengan Karangasem yang berjanji akan melindungi Gianyar apabila diserang oleh Dewa Agung beserta sekutu-sekutunya. Kerja sama ini masih berlaku selama Madepasek menjadi patih, namun kini kondisinya telah berubah. Tanpa berpikir panjang apalagi meminta saran para menteri beserta Paruman Agung Dewan Kerajaan, Dewa Manggis VII memerintahkan Patih Ketut Sara menjumpai Dewa Agung Putra III dan menyampaikan kesediaan menempatkan Gianyar di bawah supremasi Klungkung. Takluknya Gianyar kepada Klungkung ini terjadi tanpa pertumpahan darah dan Ida Ketut Pidada dengan penuh percaya diri menyatakan kepada rajanya bahwa selama ia masih mengabdikan dirinya, Klungkung tak memerlukan seorang prajurit pun guna menaklukkan seluruh Bali ke bawah payung kekuasaannya. Pada 1885, Dewa Manggis VII ditawan dan diasingkan ke Klungkung. Mengwi dan Bangli secara serentak menyerang dan menduduki wilayah Gianyar. Ketut Pasek, saudara Madepasek, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun demikian, tidak seluruh Gianyar jatuh ke tangan Klungkung. Ubud, salah satu distrik yang masih setia kepada Raja Gianyar, di bawah pimpinan penggawanya bernama Cokorda Gede Sukawati sanggup bertahan dan kelak berhasil memulihkan lagi kedaulatan negerinya. Mengwi yang dahulunya merupakan sekutu Klungkung tidak bersedia menarik pasukannya dari wilayah Gianyar yang didudukinya, kendati Dewa Agung telah mendesaknya berulang kali. Itulah sebabnya, hubungan persahabatan antara Mengwi dan Klungkung segera berbalik menjadi permusuhan. Klungkung mendorong Badung dan Bangli menyerbu Mengwi dan memusnahkan kerajaan tersebut pada 1891. Keturunan Dewa Manggis berhasil menegakkan lagi kedaulatan Gianyar. Raja Dewa Manggis ke-8 karena khawatir terhadap ancaman Klungkung mendekati pemerintah kolonial dan menawarkan menempatkan negerinya di bawah perlindungan Belanda. Dewa Agung berkali-kali berusaha mencegah hal ini tetapi gagal. Pada tanggal 28 Februari tahun 1900, Residen Bali dan Lombok Livring menerima telegram dari Batavia yang pada intinya menyetujui penempatan Gianyar di bawah perlindungan pemerintah kolonial. Residen mengabarkan hal ini kepada Raja Klungkung, Bangli, Badung, dan Tabanan yang memendam permusuhan terhadap Gianyar. Ia memperingatkan pula bahwa setiap serangan terhadap Gianyar akan dianggap sebagai permusuhan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dewa Agung Putra III sendiri wafat pada 1903 dan digantikan putranya, Dewa Agung Gede yang menyandang gelar Dewa Agung Jambe II. Berbeda dengan pendahulunya yang ambisius, Dewa Agung Jambe merupakan pribadi yang lunak dan lebih condong menghindarkan diri dari segenap konfrontasi, terutama dengan pemerintah kolonial Belanda. Setelah berakhirnya puputan Badung pada 1906, pemerintah kolonial Belanda yang diwakili Roos van Toningen dan F.A. Livring menghendaki agar Raja Klungkung menandatangani kontrak baru. Dewa Agung Jambe meminta waktu 3 hari dan pada tanggal 11 Oktober tahun 1906 mengumumkan, melalui Cokorda Gede Rakapugok, bahwa dia menerima segenap tuntutan Belanda. Namun, ia menolak datang ke Gianyar guna menandatangani perjanjian dengan alasan sedang sakit. Livring yang mengetahui tradisi dan adat istiadat Bali dengan baik memahami bahwa ini hanya cara Dewa Agung agar tak dianggap sebagai bawahan pemerintah kolonial. Kendati demikian, Gubernur Jenderal telah memutuskan tidak mengakui kedudukan istimewa Dewa Agung sebagai susuhunan Bali dan Lombok. Ia mengancam akan menyerang Klungkung jika Dewa Agung tidak datang sendiri ke Gianyar. Akhirnya pada tanggal 17 Oktober tahun 1906 sekitar pukul 1 siang, Dewa Agung Jambe II tiba di Gianyar dengan disertai oleh Dewa Gede Tangkeban dari Bangli. Penandatanganan kontrak dengan demikian dapat dilaksanakan. Hingga saat itu, opium merupakan komoditas yang diperjualbelikan secara bebas di Bali. Biasanya para bangsawan memberikan para pedagang Cina hak mengimpor opium yang pada gilirannya membayar pajak kepada mereka.
Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijaksanaan monopoli penjualan opium. Pada kenyataannya, konsumsi opium di Bali tidak dapat dikatakan kecil sehingga monopoli Belanda tentunya akan memangkas secara drastis pendapatan kaum bangsawan. Belanda membuka toko-toko opium di Bali. Hanya toko-toko itulah yang diizinkan menjual opium. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat karena di toko-toko semacam itu mereka tak dapat lagi membeli opium secara eceran. Sebelumnya, opium dijual di pasar-pasar dan para pembeli dapat membeli dalam jumlah kecil. Dengan demikian, kebijaksanaan Belanda ini menimbulkan ketidakpuasan baik di kalangan rakyat maupun bangsawan. Kerusuhan merebak di Klungkung, yang mengundang invasi militer Belanda ke Klungkung. Akhirnya terjadilah puputan Klungkung yang berlangsung pada tanggal 28 April tahun 1908 yang akan diulas pada bagian tersendiri. Raja Klungkung tewas beserta para pengiringnya. Semenjak saat itu, Klungkung diduduki oleh pemerintah kolonial Belanda. Baru pada 1929, Belanda memperkenankan pengangkatan Dewa Agung Oka Get tahun 1929 sampai tahun 1950 selaku kepala suap Raja Klungkung. Dia memerintah hingga era kemerdekaan dan penghapusan berbagai suap raja di seantero kepulauan Nusantara. Sejarah Kerajaan Mengwi. Kerajaan Mengwi terletak di Kabupaten Badung. Sumber tradisi di Mengwi menyatakan bahwa raja-raja mereka merupakan keturunan langsung Patih Gajah Mada dari Majapahit yang tersohor itu. Melalui ikatan perkawinan, keluarga kerajaan Karangasem, Buleleng, dan Lombok menjadi satu kerabat dengan kerajaan ini. Dahulu Mengwi memiliki wilayah yang luas, yakni meliputi Krama, Kadeatan, Gianyar, dan Marga. Namun belakangan Gianyar melepaskan diri dari kekuasaan Mengwi dan merebut daerah Krama. Mengwi juga mengakui Raja-Raja Klungkung sebagai yang tertinggi di antara Raja-Raja Bali. Cikal bakal kerajaan Mengwi adalah seorang tokoh bernama Agung Anom yang pada kurang lebih awal abad 17 berhasil menjadi penguasa desa Kapal Selatan Mengwi. Tetapi kekuasaannya di sana tidak langgeng karena ia dikalahkan oleh penguasa lokal lainnya dan terpaksa melarikan diri ke Tabanan. Agung Anom pindah ke desa Blayu dan menjadi penguasa di sana. Agar kekuasaannya makin kokoh, Agung Anom menjalin aliansi dengan Buleleng yang saat itu diperintah oleh Panji Sakti. Agung Anom menikah dengan putri Panji Sakti agar perlindungan yang diberikan Buleleng terhadap Blayu makin kuat. Pada tahun 1697, Buleleng mengirimkan ekspedisi militernya ke Blambangan. Agung Anom atau Gusti Agung tentu saja turut menyertai mertuanya. Hubungan antara Blayu dan Buleleng mengalami kemunduran pada tahun 1704 dengan kematian Panji Sakti. Pada kurun waktu tersebut Agung Anom telah berhasil mengukuhkan dirinya sebagai Raja Mengwi dengan gelar I Gusti Agung Ngurah Made Agung tahun 1690 sampai tahun 1722. Bersamaan dengan itu, Blambangan memberontak. Agung Anom menggunakan kesempatan ini menaklukkan dan menegakkan hegemoninya atas kawasan di penghujung timur Jawa tersebut. Sejarah membuktikan bahwa Agung Anom berhasil membawa Mengwi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayah Mengwi diperluasnya hingga ke Buleleng di utara, Jembrana di barat, dan Blambangan di Jawa Timur. Ekspansi wilayah ini dilakukan baik dengan jalan kekerasan ataupun damai. Beberapa penguasa setempat menyerahkan diri sebelum diserang. Seiring dengan perluasan kerajaan, timbul pula cabang-cabang dinasti Mengwi seperti Sibang, Penarungan, Kapal, dan lain sebagainya. Sumber VOC pada 1710 menyebut Agung Anom sebagai Gusti Hagong Van Maguhi. Berdasarkan sumber yang sama disebutkan pula bahwa tokoh tersebut sangat besar pula pengaruhnya di Blambangan dan Buleleng. Pusat pemerintahan Mengwi dipindahkan dari Blayu ke desa Mengwi karena letaknya dinilai lebih strategis. Mengingat luasnya wilayah kekuasaan Agung Anom,
ia sering berpindah-pindah tempat. Sebagai contoh, pada tahun 1711 sampai tahun 1712, 1714, dan 1718 ia berada di Blambangan, guna memastikan agar kawasan tersebut tetap setia kepadanya. Raja besar Mengwi ini harus menjamin pula kesetiaan Buleleng yang sepeninggal Panji Sakti jatuh dalam payung kekuasaan Agung Anom. Meskipun demikian, pada tahun 1718 sampai tahun 1719 pengganti Panji Sakti melancarkan ekspedisi militer ke Jawa Timur dan Madura tanpa dapat dicegah oleh Agung Anom. Agung Anom mendapatkan tantangan pula dari para penguasa setempat di sekitarnya. Ketika Agung Anom sedang berada di Blambangan, roda pemerintahan di Mengwi diwakilkan kepada putranya, Agung Panji. Bersamaan dengan itu, pecah pemberontakan yang didukung oleh penguasa Sukawati. Meletuslah pertempuran sengit antara Mengwi dan Sukawati tahun 1713 sampai tahun 1717. Agung Panji gugur dalam pertempuran tersebut dan selanjutnya dikenal sebagai pahlawan besar Mengwi. Sebuah pura didirikan di tempat ia gugur. Selain itu, di pura ayahnya yang terletak di Desa Belayu dibangun pelinggih tempat pemujaan untuk mengenangnya. Demi memantapkan dan mengamankan kekuasaannya, Agung Anom lantas menyandang gelar Cokorda Gusti Agung dari Kerajaan Mengwi pada 1717. Namun, penggunaan gelar ini tidak menyurutkan perlawanan musuh-musuhnya hingga ia mangkat pada 1722. Perkembangan Kerajaan Mengwi. Raja Agung Anom digantikan oleh putranya, Agung Alangkajeng tahun 1722 sampai tahun 1740. Seperti ayahnya, Agung Alangkajeng melakukan perjalanan suci atau perziarahan ke bekas pusat pemerintahan Majapahit yang diyakini sebagai leluhur mereka. Sebelumnya, Agung Anom pernah berupaya mengadakan perjalanan seperti itu, tetapi gagal karena meletusnya perang antara Mengwi dan Sukawati. Antara tahun 1729 sampai tahun 1730, Agung Alangkajeng dengan disertai Raja Tabanan dan Klungkung membawa 4.000 tentara Bali melintasi Jawa Timur. Tujuan mereka adalah Desa Wirasaba, 14 jam perjalanan dari Surabaya, yang dipercaya sebagai bekas ibu kota Majapahit. Sayangnya, di tengah jalan rombongan terhalang oleh musim hujan sehingga banyak tentara jatuh sakit. Terancamnya wilayah Mengwi serta Tabanan oleh serangan Buleleng dan Sukawati memaksa para raja kembali ke Bali. Namun, perjalanan ziarah ini tidak gagal sepenuhnya karena mereka sempat mengadakan upacara besar di Semeru, gunung yang dianggap suci oleh umat Hindu. Bahkan Agung Alangkajeng melangsungkan upacara pernikahannya dengan putri penguasa Blambangan di gunung ini. Disaksikan oleh Raja Klungkung, Agung Alangkajeng menerima gelar Pangeran Purbanegara, arti harfiahnya adalah Pangeran Penguasa Tanah yang lama dari pemangku agama Hindu di Semeru. Babat Mengwi tidak menyebutkan mengenai perjalanan ini dan hanya meriwayatkan bahwa Agung Alangkajeng menerima sebilah keris dari Duku Semeru, pemangku agama Hindu di Semeru yang menjadikannya tak terkalahkan. Hubungan antara Mengwi dan Klungkung makin bertambah erat karena masing-masing saling memerlukan satu sama lain. Pada 1733 meletus peperangan dahsyat yang hampir melibatkan seluruh raja-raja di Bali. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 12.000 pasukan terlibat dalam pertempuran ini. Pemicu pertempuran adalah perebutan desa Banjarambengan. Pasukan Mengwi, Klungkung, Tabanan, Sibetan Karangasem, dan Blambangan di satu pihak berhadapan dengan Buleleng, Sukawati, dan Taman Bali. Peperangan besar ini akhirnya dimenangkan oleh Agung Alangkajeng Mengwi. Konon, kemenangannya diperoleh berkat keris Semeru yang dihadiahkan oleh Dewa Pasupati Gunung Semeru. Orang-orang Madura menyerang Blambangan pada 1739 dan memicu kerusuhan besar di sana. Karenanya, Agung Alangkajeng harus bergerak cepat memadamkannya.
Kesempatan ini dipergunakan Gusti Kamasan, penguasa Sibang dan sekaligus putra Agung Anom, untuk memunculkan pemberontakan terhadap Agung Alangkajeng. Istana Kerajaan Mengwi dikepung para pengikut Gusti Kamasan. Agung Alangkajeng menerapkan strategi unik dalam menyelesaikan percobaan makar terhadap dirinya ini. Raja kembali ke Mengwi tetapi berlaku seolah-olah tidak mengetahui pemberontakan tersebut. Ia tak memperlihatkan gelagat hendak menyerang kaum pemberontak. Agung Alangkajeng mengabarkan kedatangannya sebagaimana wajarnya dan bahkan membawa berbagai hadiah untuk Gusti Kamasan. Gusti Kamasan sendiri beserta pengikutnya bingung dengan sikap dan perilaku raja mereka. Para sekutunya lantas meninggalkannya sehingga Gusti Kamasan ketakutan serta melarikan diri ke Badung. Raja Mengwi memperlihatkan jiwa besarnya dengan mengirim pesan kepada Gusti Kamasan yang menyatakan bahwa ia diperbolehkan kembali ke Sibang bila menghendakinya dan Agung Alangkajeng akan menjamin keselamatan jiwanya. Tawaran ini tidak serta-merta diterima oleh Gusti Kamasan yang masih merasa malu karena meninggalkan gelanggang peperangan secara tak terhormat. Ia bersedia kembali ke Mengwi asal diperbolehkan datang sebagai pemenang. Raja membiarkan Gusti Kamasan menyerang beberapa desa di sekitar Sibang dan memasukkannya dalam daerah kekuasaannya. Semenjak saat itu hubungan antara Mengwi dan Sibang selaku vasalnya berhasil dipulihkan. Para penguasa Sibang diterima kembali sebagai bagian dinasti Mengwi. Sepeninggal Agung Alangkajeng, terjadi disintegrasi kekuasaan di Mengwi. Penggantinya bukan putranya sendiri, melainkan dua orang kemenakannya yang berasal dari Munggu, salah satu cabang dinasti Mengwi. Mereka masing-masing bernama Agung Putumayun dan Agung Munggu. Keduanya merupakan putra Agung Nyoman Alangkajeng, pendiri Istana Munggu dan sekaligus saudara raja. Agung Putumayun yang lebih tua usianya pindah ke Istana Mengwi, sedangkan adiknya menggantikan ayahnya sebagai penguasa Munggu. Pengakuan sebagai Raja Mengwi telah diperoleh oleh Agung Putumayun. Namun, ia tak berhasil mengatasi pemberontakan yang berkecamuk di sebelah timur Mengwi. Penguasa Bun memberontak terhadap Mengwi dengan didukung oleh Sukawati. Agung Putumayun beserta adiknya, Agung Munggu, mengerahkan pasukannya ke Bun. Namun menjelang pertempuran yang menentukan, Agung Munggu pulang ke tempat kediamannya dengan dalih bahwa ia harus menghadiri suatu upacara keagamaan. Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan dalam diri Agung Putumayun bahwa adiknya menjalin hubungan rahasia dengan pihak musuh. Kendati demikian, ia ingin membuktikan bahwa dia sanggup menghadapi kaum pemberontak sendiri. Ternyata pertempuran tersebut justru menjadi yang terakhir bagi dirinya. Gugurnya Agung Putumayun memberi kesempatan bagi Agung Munggu merebut kekuasaan. Agung Munggu membalas dendam terhadap kekalahan di Bun. Bersama-sama dengan penguasa Kaba-Kaba yakni cabang dinasti Mengwi lainnya, dan Sibang, ia menaklukkan serta menghancurkan Bun. Istana beserta desanya diluluhlantakkan dan penduduknya tercerai-berai. Yang tak sempat melarikan diri ditawan serta dijadikan budak. Kekuasaan Agung Munggu makin besar dan ia tercatat membangun puri baru menggantikan yang lama guna mengabadikan keagungannya. Seluruh raja-raja di Blambangan dan Bali, terkecuali Tabanan, mengakui kekuasaannya. Wilayah Mengwi saat itu meliputi Blambangan, Buleleng, Jembrana, dan Badung. Meskipun demikian, raja sebenarnya tak memiliki otoritas langsung di sana. Raja Mengwi hanya memegang wewenang penuh di daerah inti kekuasaannya sendiri saja. Agung Munggu mangkat pada 1770 dan digantikan oleh permaisurinya, Ayu Oka tahun 1770 sampai tahun 1807. Setahun kemudian, yakni tahun 1771, Badung yang sebelumnya merupakan bawahan Mengwi berupaya memisahkan diri. Meskipun demikian, pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Mengwi. Perebutan kekuasaan pecah di Tabahan semenjak 1793. Ketika itu, Raja Tabanan meminta bantuan Mengwi menyingkirkan saingannya.
Pasukan Mengwi sanggup mengalahkan kaum pemberontak sehingga Raja Tabanan yang berhasil dipulihkan kekuasaannya merasa berhutang budi kepada Mengwi. Ratu Ayu Oka menganggap bahwa sebagai tanda jasa, Mengwi berhak mencaplok beberapa desa yang menjadi wilayah Tabanan. Akibatnya, hubungan antara Mengwi dan Tabanan menjadi retak. Kedua kerajaan saling mencurigai dan membangun benteng serta menempatkan mata-matanya di sepanjang perbatasan Sungai Sungi. Blambangan lepas dari tangan Mengwi pada 1771. Ketika itu, terjadi perang perebutan kekuasaan di Blambangan. Salah satu pihak meminta bantuan VOC. Belanda khawatir daerah tersebut akan jatuh ke tangan Inggris sehingga tanpa berpikir panjang menerjunkan pasukannya. Angkatan perang VOC dengan persenjataan yang lebih hebat bukanlah tandingan Mengwi. Meskipun dibantu oleh Jembrana beserta sekutu lainnya, Mengwi terpukul mundur dari Blambangan. Para prajurit Bali mengakui kedikdayaan VOC dengan menyebut musuhnya itu sebagai dewa dengan senjata guruh beserta halilintarnya, maksudnya tembakan meriamnya. Babat Mengwi memuat kisah menarik mengenai kutukan Mas Sepuh Danuningrat, Raja Blambangan tahun 1736 sampai tahun 1767. Konon, ia adalah salah satu di antara pihak-pihak yang berebut kekuasaan di Blambangan. Raja menuduhnya menjalin hubungan dengan VOC dan memerintahkannya menghadap ke Mengwi pada 1764. Setibanya di Mengwi, Mas Sepuh beserta pengikutnya langsung ditawan. Kebetulan saat itu Mengwi dilanda wabah penyakit dan orang-orang yang masih percaya tahayul menimpakan tuduhannya kepada Mas Sepuh. Namun menurut Babat, kesalahan sesungguhnya terletak pada pihak kerajaan Mengwi sendiri. Raja Mengwi ingin menyingkirkan Mas Sepuh dari muka bumi. Ia berpura-pura mengizinkan Mas Sepuh pulang ke Blambangan dengan dikawal oleh penguasa Sibang. Di tengah jalan, tepatnya di Pantai Seseh, Raja memerintahkan agar Mas Sepuh dibunuh. Kendati demikian, sebelum meninggal Mas Sepuh mengutuk Mengwi dan Sibang. Ia mengatakan bahwa kerajaan Mengwi kelak akan menemui kehancurannya. Ratu Ayu Oka jatuh cinta dengan Raja Dewa Manggis di Madia atau Dewa Manggis kelima, memerintah tahun 1814 sampai tahun 1839 atau tahun 1788 sampai tahun 1839 dari Gianyar. Ia merupakan tamu rutin di Istana Mengwi dan tersohor sebagai penari yang hebat. Perannya sebagai Panji sungguh mengesankan Ratu Mengwi. Karena begitu larut dalam cintanya, Ratu Ayu Oka menghadiahkan 2 pusaka Mengwi kepada Dewa Manggis di Madia. Salah satunya adalah hiasan kepala yang dikenakan tokoh Panji saat pementasan. Peristiwa ini merupakan tanda-tanda kemunduran bagi Mengwi. Raja Dewa Manggis kelima belakangan mengirimkan pasukannya dan mencaplok desa Belah Batu serta keramas milik Mengwi. Tetapi Ratu Ayu Oka membiarkan begitu saja agresi tersebut. Masalah suksesi timbul di Mengwi karena putra mahkota yang sedianya diangkat sebagai raja berikutnya mangkat dalam usia muda pada 1794. Akhirnya yang terpilih sebagai pengganti Ayu Oka adalah cucunya, Gusti Alit Raka, dengan gelar Agung Murah Made Agung tahun 1807 sampai tahun 1823. Semasa kekuasaannya, kaum bangsawan Mengwi bertambah erat jalinan kekeluargaannya. Mereka menolak menikah dengan orang luar dan lebih memilih pasangan hidup dari kalangan sendiri. Daerah kekuasaan Mengwi makin menyusut karena kerajaan-kerajaan yang lebih kuat kerap mencaplok daerah pinggirannya. Badung sendiri tidak merasa tunduk lagi kepada Mengwi dan melepaskan dirinya. Bahkan Badung merebut dan menanamkan pengaruhnya di Sibang, yang merupakan wilayah Mengwi. Buleleng sendiri jatuh ke tangan Karangasem, kerajaan di ujung timur Bali yang sedang menanjak pamornya. Kerajaan Mengwi memasuki masa suramnya. Raja malah menyingkirkan orang-orang jujur dan lebih mempercayai para pejabat yang berhati busuk.
Salah seorang di antara mereka adalah Sagung Deret yang saat itu menjabat sebagai Sedahan Gede. Ia merupakan pejabat yang hanya memikirkan cara bagaimana memperkaya dirinya saja. Kendati demikian, Sagung Deret merupakan orang kepercayaan dan kesayangan raja. Para petani dibebaninya pajak yang sangat berat. Perdagangan candu dimonopolinya. I Kemoning adalah pembantu kepercayaan raja yang kini sudah lanjut usianya. Dahulu ia adalah seorang penari terkenal. Tokoh yang setia kepada raja ini berpikir bahwa satu-satunya wujud kesetiaan yang masih dapat diberikan pada tanah airnya sepanjang sisa hidupnya adalah menasihati raja mengenai sepak terjang Sagung Deret. Ia memperingatkan raja agar berhati-hati pada Sagung Deret yang berpotensi menggerogoti kekuasaan Mengwi. Raja bingung mendengarnya dan ragu mengambil keputusan. Sementara itu, pembicaraan tersebut terdengar oleh kaki tangan Sagung Deret, yang mengambil keputusan membunuh I Kemoning. Orang tua itu telah menyadari bahwa akhir hayatnya hampir tiba dan segera mempersiapkan dirinya. I Kemoning dibawa ke sebuah kuburan desa, tempat ia hendak dihabisi nyawanya oleh pejabat berhati busuk itu. Sebelum eksekusi dijalankan, I Kemoning masih sempat menarikan satu fragmen cerita yang memperlihatkan kesetiaannya pada kerajaan. Tindakan Sagung Deret ini memang terbukti melemahkan Mengwi. Perselisihannya dengan Made Tibung penguasa Padang Luah mengakibatkan Badung turut campur. Kerajaan tetangga di sebelah selatan Mengwi yang diperintah oleh Gusti Ngurah Made Pamecutan II tahun 1817 sampai tahun 1828 tersebut berhasil menguasai sejumlah daerah yang dahulu dimiliki Mengwi. Kendati tidak diakui oleh raja-raja Mengwi berikutnya, Raja Agung Ngurah Made Agung terpaksa takluk kepada Badung. Mengwi seolah-olah menjadi bawahan Badung dan harus menyetorkan upetinya kepada kerajaan pemenang. Pada tahun 1823 sampai tahun 1828, Mengwi berada di bawah kekuasaan Badung. Raja Badung mangkat pada 1828 yang kemungkinan karena diracun. Pemicunya barangkali adalah kerja sama Raja Badung dengan Belanda. Tindakan ini tidak disetujui bawahannya yang merasa terancam dengan hadirnya rezim kolonial tersebut sehingga mereka memutuskan membunuh rajanya. Badung kemudian dilanda kekacauan internal. Terjadi perebutan kekuasaan antara putra raja yang wafat dengan pamannya, Gusti Ngurah Gede Kesiman. Putra mendiang Raja Badung terpaksa melarikan diri ke Klungkung dan menyerahkan Mengwi kepada Raja Klungkung. Oleh karena itu, Raja Klungkung menganggap bahwa dirinya adalah penguasa tertinggi di Mengwi. Meskipun demikian, kesempatan ini dipergunakan Mengwi menegakkan lagi kedaulatannya dan Gusti Agung Ngurah Made Agung Putra tahun 1829 sampai tahun 1836 diangkat sebagai Raja Mengwi yang baru. Meskipun demikian, memulihkan kekuasaannya di bekas wilayah Mengwi bukan pekerjaan mudah. Para penguasa lokal kerap menentang kewibawaannya. Raja Agung Putra juga bukan penguasa populer karena hubungan percintaan sesama jenisnya dengan para penari pria. Sampai-sampai raja mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai putra mahkota. Tindakan ini menggusarkan hati para bangsawan Mengwi sehingga pamor raja menjadi merosot. Berbagai faksi kaum bangsawan yang kuat ingin merebut kekuasaan Mengwi. Dua orang bangsawan yang pernah melarikan diri ke Klungkung akibat intrik politik di Mengwi diizinkan kembali oleh Raja Klungkung pada tahun 1835. Mereka adalah Agung Mayun, sepupu Agung Putra, dan Agung Besakih, adik Agung Putra. Riwayat Raja Mengwi berakhir akibat kesalahan putra mahkotanya yang bekas penari itu. Ia melarang seorang kepala desa dari Munggu bernama I Gede Bandem memasuki istana. Tindakan ini menggusarkan hati I Gede Bandem, yang kemudian menghadap Agung Besakih. Di luar dugaan, Agung Besakih justru menyambutnya dengan ramah. I Gede Bandem mengutarakan niatnya hendak membunuh putra mahkota.
Agung Besakih tidak memberikan jawaban apa-apa, melainkan tersenyum saja. Isyarat ini dipahami oleh Hi Gede Bandem sebagai restu atas keinginannya. Pasukan dari Desa Munggu mengepung istana Mengwi sehingga raja dan putra mahkotanya memutuskan lari ke Tabanan. Di tengah-tengah kegelapan, para pengejar yakin bahwa mereka telah menangkap penari gandrung itu dan membunuhnya. Ternyata yang mereka bunuh adalah Raja Agung Putra sendiri. Kini timbul pertanyaan, siapa yang patut menggantikannya? Pertemuan besar diadakan di Puri Mayun, yang menandakan betapa besarnya pengaruh Agung Mayun saat itu. Kendati demikian, yang mendapat kehormatan menduduki singgasana Mengwi adalah Permaisuri Agung Putra, yakni Ratu Biang Agung tahun 1836 sampai tahun 1857 dari Sibang. Semenjak saat itu, kekuasaan di Mengwi terpecah menjadi dua, yakni Puri Utama Kerajaan Mengwi dengan Puri Mayun. Meskipun Biang Agung secara formal merupakan penguasa tertinggi Mengwi, sebagian besar kekuasaan sesungguhnya terletak di tangan Agung Mayun. Kendati tidak menduduki singgasana Mengwi, Agung Mayun berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin handal. Ia merupakan seorang prajurit yang sangat dihormati. Bidang pertanian tidak luput dari perhatiannya. Seluruh kemampuannya menjadikan Agung Mayun sebagai pemimpin dinasti Mengwi yang sesungguhnya. Banyak orang meyakini bahwa Agung Mayun mempunyai kekuatan gaib yang sanggup meredakan wabah atau serangan hama. Ketika Ratu Biang Agung mendadak meninggal, masalah suksesi merebak kembali dan menghantui Mengwi. Dewa Agung Klungkung berniat menuntut singgasana Mengwi. Di tengah-tengah situasi kritis itu, Agung Mayun berhasil mendudukkan putra keduanya sebagai Raja Mengwi dengan gelar Gusti Agung Ngurah Made Agung tahun 1859 sampai tahun 1891. Dengan pengangkatan putranya itu, kekuasaan Agung Mayun makin besar saja. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah penguasa Mengwi yang sebenarnya. Pemimpin besar Mengwi ini mangkat pada 1871 bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Sepeninggal Agung Mayun, Bali dilanda oleh serangkaian wabah dan serangan hama. Semua ini menjerumuskan seluruh Bali Selatan dalam krisis dan peperangan yang seolah-olah tanpa akhir. Meskipun demikian, semenjak kematian Agung Mayun, Mengwi tampaknya menjadi kerajaan yang kokoh. Ketiga putra Agung Mayun telah memegang jabatan-jabatan penting di Mengwi. Putra tertuanya menjadi patih dan sekaligus panglima perang. Putra kedua telah dinobatkan sebagai Raja Mengwi, sedangkan putra bungsunya menjadi penguasa timur laut kerajaan. Meskipun demikian, Raja Mengwi sendiri merupakan pemadat suatu kebiasaan buruk yang akhirnya melumpuhkan kedua kakinya. Akibatnya Gusti Made Raka memegang kendali atas roda pemerintahan kerajaan menggantikannya. Helaian sejarah Mengwi selanjutnya dihiasi oleh pertikaian antara Gusti Made Raka dan raja beserta kerabat lainnya yang disebabkan oleh masalah wanita. Agung Keruk, putra tertua Gusti Made Raka berbalik melawan ayahnya dan memihak raja. Akibatnya Gusti Made Raka makin terisolasi dan memutuskan mengungsi ke Badung pada 1883. Bersama dengan kepergiannya dibawa pula dua bilah keris pusaka. Hengkangnya Gusti Made Raka yang merupakan negarawan handal sebenarnya merupakan kerugian bagi Mengwi. Agung Keruk memanfaatkan situasi ini dan menggantikan ayahnya sebagai patih atau Perdana Menteri Mengwi. Namun, ia menerapkan kebijaksanaan yang keras sehingga memancing banyak musuh. Kepala desa yang tak bersedia mematuhi kehendaknya harus siap kehilangan nyawanya. Pajak sawah ditingkatkan jumlahnya dan perdagangan candu dimonopoli. Pada 1885, Mengwi turut terlibat dalam serbuan Klungkung ke Gianyar. Agung Keruk memimpin pasukan Mengwi menduduki Gianyar bagian barat dan menangkap serta membawa Raja Gianyar, Dewa Manggis VII ke Klungkung. Persekutuan antara Mengwi dan Klungkung tidak berlangsung lama karena Mengwi enggan melepaskan wilayah Gianyar yang telah didudukinya.
Hubungan antara kedua kerajaan makin memburuk ketika Mengwi memberikan suaka bagi 3 pelarian Gianyar yang memusuhi Raja Klungkung. Meskipun demikian, Klungkung belum siap mengambil tindakan terhadap Mengwi. Sementara itu hubungan antara Mengwi dan 2 tetangganya, Badung beserta Tabanan, tetap kurang harmonis. Agung Maderaka yang mengasingkan diri di Badung mangkat pada 1885. Meskipun berselisih dengan ayahnya, Agung Keruk meminta kepada Raja Badung agar bersedia memulangkan jenazah ayahnya. Ia ingin mengadakan upacara ngaben, yakni upacara pembakaran jenazah besar-besaran bagi ayahnya agar dianggap sah sebagai pewaris. Selain itu, Agung Keruk berharap memperoleh 2 bilah keris pusaka yang dibawa lari ayahnya. Di luar dugaan, Raja Badung menolak keinginan ini sehingga memantik amarah Agung Keruk yang merasa kehormatannya dilecehkan. Sebagai balasan atas penghinaan Raja Badung, Agung Keruk memerintahkan penutupan jalur irigasi ke Badung. Terkadang air dibiarkan mengalir, tetapi sudah dicemari oleh kotoran sehingga tidak layak diminum atau dipergunakan mandi. Akibatnya, Badung mengalami gagal panen di sebagian besar wilayahnya dan terancam bahaya kelaparan. Raja Badung meminta bantuan Belanda, tetapi saat itu pemerintah kolonial belum bersedia campur tangan dalam masalah internal Bali. Bantuan dari Klungkung juga mustahil diharapkan karena rajanya sedang sibuk mengonsolidasikan kekuatannya. Akhirnya, hanya Tabanan musuh bebuyutan Mengwi lainnya yang dapat diandalkan bantuannya. Tabanan memblokade bagian utara Mengwi sehingga para pedagang tidak diperkenankan keluar atau masuk melalui kawasan tersebut. Tindakan ini dimaksudkan melemahkan Mengwi secara ekonomi. Kedudukan Agung Keruk dalam negerinya sendiri boleh dikatakan goyah. Ia terlibat pertikaian dengan cabang dinasti Mengwi yang menguasai Sibang dan Kaba-Kaba. Akibatnya, meski secara wilayah masih termasuk Mengwi tetapi penguasa Sibang mengikat sumpah setia kepada Raja Klungkung. Karena mencurigai bahwa penguasa Kaba-Kaba hendak merebut kedudukannya sebagai patih, Agung Keruk merancang pertikaian masyarakat dan menggunakannya sebagai dalih menyerang serta membunuh penguasa Kaba-Kaba. Kerabat penguasa Kaba-Kaba melarikan diri ke Tabanan dan menunggu kesempatan memperoleh kembali daerahnya. Di tengah-tengah kondisi internalnya yang kacau seperti itu, Mengwi melibatkan diri kembali dalam permasalahan di Gianyar sehingga jurang permusuhannya dengan Klungkung makin dalam. Kekuatan baru bangkit di sebelah barat Gianyar yang berbatasan dengan Mengwi. Cokorda Gede Sukawati, penguasa Ubud, berhasil membangun kekuatan yang patut diperhitungkan. Karena mereka memiliki musuh bersama, yakni Klungkung, Mengwi memilih menjalin persekutuan dengan Cokorda Sukawati. Serangan bersama antara Mengwi dan Ubud dilancarkan pada Juli tahun 1890 dan Januari tahun 1891. Namun Klungkung baru dapat dikalahkan pada Mei tahun 1891. Seolah-olah kekuatan militer Klungkung telah dipatahkan, tetapi serangan balik yang tak terduga sanggup mencerai-beraikan angkatan perang Mengwi. Keterlibatan Mengwi dalam petualangan militer di Gianyar ini lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Cokorda Gede Sukawati sendiri tak sanggup membantu Mengwi karena jumlah musuhnya juga tidak sedikit. Dewa Agung Raja Klungkung beranggapan bahwa serangan terhadap Mengwi tidak perlu ditunda lebih lama lagi, yang akhirnya dilancarkan pada awal 1891. Penguasa Sibang memutuskan hubungannya dengan Mengwi dan berbalik mengakui kedaulatan Klungkung. Sebelum dilancarkannya serangan akhir, Klungkung memerintahkan Raja Gusti Agung Murah Made Agung agar menyerahkan Agung Keruk. Tetapi keinginan ini ditolak oleh Mengwi. Pada 1890, Livring selaku wakil pemerintah kolonial pernah berkunjung ke Mengwi dan ditemui oleh Agung Keruk sendiri. Kendati demikian, Belanda tidak bersedia terlibat dalam konflik di Bali Selatan ini karena masih disibukkan dengan Perang Aceh.
Runtuhnya Mengwi, Dewa Agung Klungkung yang berupaya memberikan pukulan terakhir kepada Mengwi, mengeluarkan surat keputusan pada Juni tahun 1891 yang menyatakan bahwa ia telah memberhentikan Raja Mengwi, dan kerajaannya sementara waktu diserahkan kepada Badung beserta Tabanan. Kedua kerajaan musuh bebuyutan Mengwi ini segera menanggapi seruan Raja Klungkung. Bangli tidak mau ketinggalan dan menyerang Carangsari dan Petang. Oleh karena itu, Mengwi dikepung oleh Tabanan, Badung, dan Bangli. Penguasa Carangsari dan Petang menyerah dan mengakui Raja Bangli sebagai tuan mereka. Para penguasa Sibang yang kurang akur dengan pemerintah pusat di Mengwi menikam dari belakang. Agung Keruk beserta pemimpin Mengwi lainnya terluka dan melarikan diri sehingga menurunkan moral pasukan Mengwi. Setelah para pengikutnya gugur atau melarikan diri, Raja Mengwi terakhir, Gusti Agung Ngurah Made Agung, yang telah lanjut usianya, keluar dari istananya dengan disertai sisa-sisa pengikutnya karena terbunuh dalam istananya sendiri merupakan kehinaan bagi seorang raja di Bali. Pertempuran singkat terjadi antara kedua belah pihak yang diakhiri dengan gugurnya Agung Ngurah Made Agung. Raja Mengwi terakhir itu tewas tertombak oleh tentara Badung di atas tandunya. Semenjak saat itu, sisa-sisa wilayah Mengwi dibagi-bagikan kepada para pemenang. Kerajaan Mengwi dengan demikian tenggelam dalam panggung sejarah. Kutukan Mas Sepuh tampaknya terbukti keampuhannya. Upaya merestorasi Mengwi. Agung Keruk dan putra mahkota Mengwi, Agung Gede Agung, melarikan diri ke Ubud. Raja Karangasem yang sama-sama bermusuhan dengan Klungkung menjalin persekutuan dengan mereka. Medan peperangan baru segera timbul. Karangasem berperang dengan Klungkung karena masalah perbatasan. Sementara itu, Ubud berupaya menghalau sisa-sisa pasukan Klungkung dari Gianyar. Pada Agustus tahun 1892, para pelarian dari Mengwi berupaya merebut kembali kerajaannya, tetapi gagal. Badung beserta Tabanan melumatkan Mengwi hingga ke akar-akarnya dan banyak warga yang kehilangan tanahnya. Akibatnya, tidak sedikit bekas penduduk Mengwi yang melarikan diri ke Ubud sehingga menambah sumber daya kawasan tersebut. Dengan kembalinya pewaris tahta Gianyar ke singgasananya, Ubud menjadi bagian Gianyar. Oleh karena itu, para pengungsi Mengwi tidak dapat lagi mengharapkan bantuan penguasa Ubud. Pada 1898 mereka melakukan serangan ke wilayah Mengwi yang dikuasai Badung, namun masih gagal. Kendati demikian, mereka berhasil memantapkan kedudukannya di desa Abian Semal. Putra mahkota Mengwi Agung Gede Agung menetap dan membangun kekuasaannya di sana. Karena itu, Mengwi seolah-olah telah berdiri kembali. Hubungan dengan cabang-cabang dinasti Mengwi dijalin kembali. Gianyar pada saat itu telah menyatakan dirinya berada di bawah protektorat pemerintah Hindia Belanda. Namun, Agung Gede Agung ingin menjauhkan diri dari pemerintah kolonial sehingga memutuskan hubungannya dengan Gianyar dan menempatkan dirinya di bawah payung pengaruh Klungkung. Pada 1902, seorang tokoh bernama Gusti Made Ringkus keturunan Puri Mayun salah satu cabang dinasti Mengwi berdiam di Blahkiuh, bagian utara Abian Semal. Ia merupakan seorang yang sanggup membaca situasi politik saat itu. Baginya lebih menguntungkan berlindung di bawah otoritas pemerintah kolonial ketimbang Klungkung. Belanda saat itu telah mencaplok Bali Utara dan Lombok sehingga penaklukan Bali Selatan tinggal menunggu waktu saja. Selain itu, kawasan yang baru mereka duduki tersebut rentan diserang oleh Badung dan Tabanan. Oleh karenanya, Gusti Made Ringkus mengirim surat kepada Residen Belanda di Singaraja yang menawarkan daerah kekuasaan sisa-sisa dinasti Mengwi kepada pemerintah kolonial. Putra mahkota Agung Gede Agung dan Raja Klungkung mengetahui isi surat itu. Raja Klungkung segera mengirim utusan dan mendorong Agung Gede Agung agar tetap setia kepada Klungkung. Agung Gede Agung lantas meneruskannya kepada para pengikutnya. Akibatnya dinasti Mengwi terpecah menjadi dua kubu,
yakni pro dan anti Belanda, tetapi kubu pro Klungkung tampaknya lebih kuat sehingga kedudukan Gusti Maderingkus menjadi terasing. Pemerintah Belanda turun tangan membantu kubu Blahkiuh dengan Gusti Maderingkusnya. Wilayah yang saat itu dikuasai oleh Mengwi dibagi menjadi dua pada 1902, yang satu berpusat di Abian Semal Pro Klungkung dan satunya lagi berpusat di Blahkiuh. Akibat pembagian ini tidak sedikit warga desa harus berpindah tempat ke wilayah tuan mereka. Pada 1906, Badung diserang oleh pasukan pemerintah kolonial karena menolak membayar ganti rugi kapal Sri Komala yang kandas di perairan mereka. Belanda menuduh rakyat Badung telah merampas muatan kapal, tetapi Raja Badung menolak mentah-mentah tuduhan ini. Sikap Raja Badung ini berakhir pada peristiwa Puputan Badung yang mengakibatkan kerajaannya diduduki oleh pemerintah kolonial. Klungkung akhirnya jatuh pula ke tangan otoritas kolonial. Gusti Maderingkus berhasil meyakinkan garis keturunan penguasa Mengwi di Abian Semal dan Sibang bahwa menyerah kepada pemerintah kolonial merupakan satu-satunya pilihan logis pada masa itu demi kelangsungan hidup dinasti mereka. Pada sisi lain, Gusti Maderingkus meyakinkan Belanda bahwa ia tak akan mengirimkan bantuan bagi Badung. Akhirnya Abian Semal dan Sibang menyerah kepada pemerintah kolonial. Kejatuhan Badung dimanfaatkan Maderingkus merebut wilayah inti negara Mengwi yang lama. Wilayahnya menjadi makin luas dan ia mendirikan sebuah pelinggih di pekarangan Pura Taman Ayun, Pura Utama Mengwi, sebagai peringatan kembalinya penguasa Mengwi. Maderingkus sementara waktu berdiam di lokasi Taman Ayun, sedangkan adiknya diserahi tugas memerintah Blahkiuh. Kekalahan Badung merupakan awal penerapan politik kolonial di kawasan tersebut termasuk sisa-sisa wilayah Mengwi. Meskipun kaum keturunan penguasa Mengwi berhasil menegakkan kembali kekuasaannya, Belanda hanya mengangkat mereka sebagai penggawa. Wilayah bekas kerajaan Mengwi pada 1907 dibagi menjadi 5 distrik, yakni Mengwi, Kapal, Blahkiuh, Abian Semal, dan Sibang. 2 subdistrik lagi kemudian ditambahkan, yakni Carangsari dan Sedang Angantaka. Belanda mengangkat kaum keturunan dinasti Mengwi sebagai penggawa masing-masing distrik tersebut, sedangkan di subdistrik yang ada mereka diangkat sebagai manca. Gusti Maderingkus diangkat sebagai penggawa Mengwi. Adiknya Gusti Putu Mayun memperoleh jabatan sebagai penggawa Abian Semal. Sementara itu, Agung Gede Agung putra mahkota Mengwi yang berkedudukan di Abian Semal hanya memperoleh jabatan sebagai penggawa distrik kecil Abian Semal. Agung Keruk diangkat sebagai kepala subdistrik Sedang, tetapi disingkirkan tak lama kemudian. Pasalnya, Agung Keruk memaksa rakyat menyerahkan bahan bangunan dan mengerahkan tenaga guna merestorasi purinya. Tindakan ini dianggap tak patut oleh pemerintah kolonial sehingga Agung Keruk akhirnya menghadapi pemecatan. Pengangkatan kaum kerabat dinasti Mengwi hanya sebagai penggawa ini memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial tidak mengakui Mengwi sebagai kerajaan lagi. Pada 1910, penggawa kapal kehilangan kedudukannya karena dituduh korupsi. Pengangkatan atau pemberhentian para penggawa di bekas wilayah Mengwi kini juga tergantung pada pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial bertindak lebih jauh dengan menyederhanakan pembagian administrasi pemerintahan di Mengwi pada 1910. Beberapa distrik digabungkan sehingga penggawa distrik yang dihilangkan terancam kehilangan kedudukannya. Kapal digabungkan dengan Mengwi dengan Gusti Maderingkus sebagai kepala distriknya. Pada 1911, distrik Sibang dan Blahkiuh dihapuskan serta digabung dengan Abian Semal. Dengan demikian, pewaris Puri Sibang kehilangan kedudukannya dan merosot hanya menjadi kepala desa. Giliran pemecatan Agung Gede Agung tiba pada 1911. Pemerintah kolonial tidak ingin mempertahankannya sebagai penggawa karena kurang bersedia mematuhi kebijakan-kebijakan Belanda. Ia menjadi seorang putra mahkota tanpa kedudukan hingga wafatnya di tahun 1920.
Sebagai pengganti Kepala Distrik Penggawa Abian Semal, Belanda mengangkat Gusti Putu Mayun, adik Made Ringkus. Reorganisasi administrasi pemerintahan yang dicanangkan Belanda makin memperluas wilayahnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa di antara semua cabang dinasti Mengwi, Puri Mayunlah yang terkuat saat itu. Kendati demikian, kedudukan mereka belum boleh dikatakan aman. Seiring dengan makin stabilnya dan tertibnya kondisi setempat, Belanda memikirkan bahwa seorang kepala distrik tidak harus diambil dari keturunan bangsawan. Yang patut dinilai adalah kecakapan dan kemampuannya dalam menangani organisasi pemerintahan. Kebijaksanaan baru ini berdampak terhadap Mengwi saat wafatnya Made Ringkus pada 1918. Penggantinya bukan lagi berasal dari kalangan bangsawan Mengwi, melainkan orang luar asal Buleleng bernama Ketut Sandi. Kekecewaan timbul terhadap pengangkatan ini, apalagi Ketut Sandi bukan keturunan bangsawan. Ketut Sandi telah lama bekerja pada pemerintah Belanda sehingga memperoleh banyak pengalaman administratif. Tugas barunya itu sungguh berat karena ia harus berhadapan dengan anggota dinasti Mengwi yang tak menyukainya. Lawan paling tangguhnya adalah Gusti Ketut Agung, adik almarhum putra mahkota Agung Gede Agung yang mangkat pada 1920. Gusti Ketut Agung kini dianggap sebagai pewaris sah kerajaan Mengwi. Selain itu, Gusti Putu Mayun juga masih kokoh kedudukannya selaku penggawa. Akibatnya Ketut Sandi dipindahkan pada 1921. Kini ada kesempatan bagi kaum kerabat dinasti Mengwi menduduki jabatan pemerintahan lagi, namun mereka belum berhasil mengajukan calon yang cocok. Karena itu, Belanda mengangkat orang luar lagi bernama I Ketut Wijanegara. Ia gagal dalam tugasnya karena tentangan yang kuat dari kalangan bangsawan Mengwi. Karirnya di Mengwi berakhir pada 1927 dan ia dipindahkan ke Jembrana. Kurang lebih pada waktu bersamaan, pada era 1920-an Gusti Ketut Agung pindah dari Abian Semal ke Puri Mengwi. Ia kemudian bertindak sebagai pewaris sah Mengwi. Dibawanya pula berbagai pusaka kerajaan sehingga memperkuat legitimasinya. Ia berharap agar diangkat sebagai penggawa oleh pemerintah kolonial. Kendati demikian, pemerintah kolonial tidak ingin mengangkat tokoh yang gemar menyabung ayam dan bermain wanita ini sebagai pegawainya. Kebiasaan-kebiasaan semacam ini tentu saja dianggap negatif oleh Belanda, walaupun rakyat kebanyakan tidak memandangnya demikian apabila yang melakukannya adalah kaum bangsawan. Belanda lebih memilih adik Gusti Putu Mayun bernama Gusti Rai Kepakisan. Dengan demikian, perselisihan kini terjadi antara keturunan Puri Mayun dan Puri Gede Puri utama kerajaan Mengwi. Gusti Rai Kepakisan memanfaatkan kesempatan ini untuk memaklumkan dirinya sebagai penguasa tertinggi di Mengwi. Gusti Putu Mayun memantapkan posisinya dengan menjadi pegawai pemerintah kolonial yang setia. Ia tidak takut menghadapi perubahan zaman, sebagai buktinya ia membangun kembali purinya berdasarkan gaya Eropa. Pada kenyataannya, dua keturunan Puri Mayun yakni Gusti Putu Mayun dan adiknya, Gusti Rai Kepakisan, merupakan penguasa sebagian besar bekas wilayah Mengwi. Pada 1928, Gusti Putu Mayun membangun Pura Giri Kusuma di Blahkiuh yang dibangun seturut pura kerajaan Mengwi. Hal ini memperlihatkan bahwa Gusti Putu Mayun hendak menggaungkan lagi restorasi kerajaan Mengwi. Ia mengajukan permohonan kepada pemerintah kolonial sehubungan dengan pengembalian status Mengwi sebagai kerajaan. Sebagai bukti legitimasinya tersebut, Gusti Putu Mayun mengarang sebuah babat yang berisikan silsilah dinasti Mengwi. Hasil karya sastra itu turut diajukan pula sebagai bukti kepada pemerintah kolonial Belanda. Pewaris sah dinasti Mengwi seharusnya adalah Gusti Ketut Agung, namun ia kurang populer di mata Belanda. Karena itu, Gusti Putu Mayun mengusulkan agar dibentuk suatu dewan dalam memerintah negara. Anggota dewan tentu saja adalah Gusti Putu Mayun beserta adiknya.
Dengan demikian, Gusti Ketut Agung yang kurang disukai oleh Belanda tidak akan memiliki kekuasaan apa-apa. Setelah melalui berbagai proses, permohonan restorasi Mengwi ditolak oleh Departemen Dalam Negeri Pemerintah Kolonial Belanda pada 1928. Alasannya Mengwi telah jatuh pada 1891, sebelum pemerintah kolonial menapakkan kakinya di Badung pada 1906. Belanda tidak bersedia merestorasi kerajaan yang sudah tidak ada lagi pada 1906. Penolakan ini tidak menyurutkan niat kaum kerabat Mengwi dalam memperjuangkan restorasi negaranya. Tetapi kegagalan terjadi karena pertikaian akut antara Puri Gede dan Puri Mayun. Kerabat Puri Mayun berambisi memegang kendali atas kerajaan Mengwi apabila negara tersebut berhasil dibangun kembali dengan pengakuan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini tentu saja tak dikehendaki oleh Gusti Ketut Agung. Apabila kaum kerabat Puri Mayun berupaya keras merestorasi Mengwi, pihak Puri Gede berjuang sekuat tenaga menjegalnya. Di luar dugaan, popularitas Gusti Ketut Agung mengalami peningkatan. Pada 1930-an terjadi kegagalan panen di Mengwi yang diyakini masyarakat sebagai akibat kekuatan jahat. Rakyat berbondong-bondong memohon kepada Gusti Ketut Agung agar bersedia memercikkan air suci di sawah-sawah mereka. Dengan enggan Gusti Ketut Agung memenuhi permintaan tersebut dan mengunjungi berpuluh-puluh desa, termasuk desa yang berada di bawah kekuasaan Gusti Putu Mayun. Entah karena kekuatan air suci yang dipercikkannya atau bukan, ternyata panen padi pada 1937 sungguh berlimpah. Masyarakat meyakini bahwa hal ini disebabkan oleh kesaktian Gusti Ketut Agung. Pamor Gusti Putu Mayun merosot karena pelinggih yang didirikannya tak sanggup mengusir kekuatan jahat penyebab gagal panen. Ucapan terima kasih datang berbondong-bondong kepada Gusti Ketut Agung. Masyarakat beramai-ramai mempersembahkan hasil panen padi pertamanya. Persaingan antara dua cabang dinasti penguasa Mengwi ini makin nyata, meskipun pada 1936 Gusti Ketut Agung dan Gusti Putu Mayun menandatangani permohonan bersama mengenai otonomi bagi Mengwi. Setelah itu sedikit sekali kesepakatan yang dicapai antara keduanya. Departemen Dalam Negeri Pemerintah Kolonial menyadari bahwa restorasi bagi Mengwi tidaklah bermanfaat karena dilanda perpecahan internal yang akut. Gusti Putu Mayun dalam pembicaraan pribadinya dengan Direktur Departemen Dalam Negeri menyatakan bahwa ia tidak menghendaki otonomi bagi seluruh Mengwi, melainkan cukup bagi distriknya sendiri. Sementara itu, Gusti Ketut Agung yang berupaya mencegah saingannya menguasai singgasana Mengwi menyatakan kepada residen bahwa ia tak menghendaki restorasi. Gusti Gede Raka meneruskan upaya membangun kembali Mengwi. Ia adalah kemenakan Gusti Putu Mayun dan menjabat sebagai pegawai pemerintah kolonial sehingga sanggup mengakses berbagai arsip penting. Gusti Ketut Agung wafat pada tanggal 7 April tahun 1938. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gusti Gede Raka mengirim petisi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Volksraad Parlemen dan Ratu Wilhelmina pada Juni tahun 1938, tentunya setelah melalui persiapan yang matang. Petisi kali ini disertai sejumlah lampiran berupa arsip-arsip karesidenan guna memperkuat argumen bahwa Mengwi masih eksis pada 1906. Beberapa pihak memuji bahwa petisi tersebut merupakan karya yang sangat teliti. Kendati demikian, petisi ini terkatung-katung selama 2 tahun. Akibatnya pada 1938 saat upacara pengukuhan pemulihan Raja-Raja Bali di Besakih, wakil Mengwi tidak diundang. Baru pada tanggal 3 Mei tahun 1940, Ratu Wilhelmina mengumumkan penolakannya dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, kerajaan Mengwi dianggap sudah musnah pada 1906. Kenyataan ini menutup harapan keturunan Puri Mayun menghidupkan kerajaan leluhurnya. Kurangnya dukungan dari Puri Gede yang diwakili oleh Gusti Ketut Agung bagi restorasi kerajaan menggusarkan hati Gusti Gede Raka.
Ia menuduh cabang dinasti tersebut sebagai pengkhianat dan tak mengakuinya lagi sebagai pemimpinnya. Setelah mengabdi sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda yang setia selama 30 tahun, Gusti Putumayun pensiun dari jabatannya sebagai penggawa pada 1939. Pemerintah kolonial menganugerahkan kepadanya sebuah bintang emas. Bahkan Residen dan Raja Klungkung turut menghadiri acara tersebut. Gusti Ketut Agung yang mangkat pada 1938 diaben pada Agustus tahun 1939. Upacara pembakaran jenazah tersebut berlangsung sangat meriah dan dihadiri banyak orang. Kas Puri Gede sendiri saat itu sangat sedikit jumlahnya, namun mengingat betapa megahnya perayaan itu, dapat disimpulkan bahwa pewaris tahta Mengwi tersebut masih dihormati oleh banyak orang. Suatu kejadian yang dianggap sebagai peristiwa supernatural oleh masyarakat terjadi ketika api dinyalakan. Saat itu, hujan beserta angin keras tiba-tiba mengguyur Mengwi yang dipercaya masyarakat sebagai curahan pembersihan oleh para dewa. Setelah memasuki masa pensiunnya, Gusti Putumayun tinggal di Blahkiuh. Ia kehilangan 3 orang putranya selama masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan. Salah seorang putranya meninggal karena tetanus pada zaman Jepang. Sedangkan 2 orang lainnya tewas dibunuh para gerilyawan. Gusti Putumayun yang telah lanjut usianya akhirnya pindah ke Jakarta guna menghindari orang-orang yang mendendam kepadanya sesudah berlangsungnya suatu percobaan pembunuhan. Pewaris Gusti Ketut Agung adalah putranya, Cokorda Gede Oka. Ia pernah menjadi penggawa dan berhenti pada 1950. Dia lalu melakukan berbagai usaha kecil-kecilan. Karisma sebagai pewaris dinasti masih melekat pada dirinya. Camat Mengwi mengakui pada 1983 bahwa ia akan kurang berhasil dalam tugasnya apabila Cokorda Gede Oka menolak bekerja sama. Pura Taman Ayun sendiri yang merupakan pura kerajaan masih dibanjiri orang saat berlangsungnya upacara-upacara keagamaan. Bersambung.